Danantara itu sebenarnya memang menyimpan bom waktu. Apa bom waktunya? Pertama, ada pembiaran terjadinya rangkap jabatan. Ini dimulai dari para pendahulu Danantara yang waktu itu dilantik 3 orang. Rosan Ruslani yang merangkap sebagai Menteri Investasi. Kemudian kalau Pandu Sahrir, dia sudah mundur dari perusahaannya. Doni Oskaria, Wakil Menteri BUMN yang juga Wakil Komisaris Utama Pertamina. Kemudian belum lama ini diumumkan, line up seluruh pengurus ada sekitar 23 orang. Dan tentu saja mereka semuanya saat ini masih merangkap jabatan. Jadi artinya apa? Rangkap jabatan itu menjadi pembiaran dan ini merusak tata kelola. Karena efeknya adalah pada konflik of interest. Konflik of interest itu mereka bekerja untuk Danantara atau untuk jabatannya di tempat yang lain. Sebagai contoh gini, sebagian besar orang-orang asing yang direkrut, itu mereka itu adalah penasihat investasi dan kemudian juga mereka pengelola dana investasi dari para pemodal. Danantara itu adalah lembaga yang mungkin akan mengeluarkan instrumen investasi antara lain berupa surat utang. Karena Danantara nggak punya duit atau dananya terbatas, maka dia akan menerbitkan surat utang. Kemudian mereka-mereka ini yang terlibat. Mereka terlibat di dalam menentukan Danantara akan menerbitkan surat utang berapa, nanti diputuskan kuponnya berapa atau imbal hasilnya berapa. Apakah tidak ada insider trading di sini? Tidak ada potensi informasi dari orang dalam yang dibocorkan ke para investor. Ini adalah kejahatan. Dengan kondisi yang seperti ini, tata kelolanya tidak bagus, kemudian juga ada potensi konflik of interest, ada potensi insider trading, investor itu akan melihat Danantara dengan cara diskon. Danantara katakanlah menerbitkan surat utang dengan suku bunga atau imbal hasil 4%. Karena ada tambahan risiko, investor nggak akan mau. Jadi 6% gue beli. Kira-kira begitu. Artinya apa? Efeknya Danantara, cost of fund Danantara, biaya untuk mendapatkan dana oleh Danantara itu menjadi lebih mahal. Karena seharusnya dibayar 4%, kemudian menjadi 6%. Gitu, dari total utang yang memang dia terbitkan. Nah, ini adalah bom waktu bagi Danantara. Kenapa bom waktu? Karena Danantara akan sulit bekerja sama dengan investor untuk bekerja di sektor real. Kemudian Danantara juga akan butuh biaya besar untuk mendapatkan dana. Nah, efeknya apa nanti? Efeknya adalah maka yang banyak bekerja adalah BUMN yang sekarang. Tapi karena BUMN yang sekarang itu nanti dananya disedot oleh Danantara untuk kemudian di-reinvest di portofolio, ujung-ujungnya nanti apa? Penyertaan modal negara itu tidak akan berhenti. Padahal dividen untuk negara yang selama ini kira-kira rata-rata 1 tahun itu 50 triliun per tahun itu masuk langsung ke APBN. Sekarang kan ditahan oleh Danantara. Nah, kelak Danantara akan butuh tambahan dana. Dan itu pemerintah harus menyediakan lewat penyertaan modal negara yang seharusnya sudah berhenti.